Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kami hormati, saya mengapresiasi betul karena Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ini pantas menjadi pilot project percontohan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi akmala al-islam dina wa amarana alla na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kami hormati, mengawali khutbah Idul Adha pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, imtitsalul awamil wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kami hormati, saya mengapresiasi betul karena Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ini pantas menjadi pilot project percontohan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Orang-orang yang berteriak tentang persatuan masih belum pantas mereka berteriak sebelum bisa menunjukkan kiprah yang sesungguhnya seperti yang dilakukan di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah-jamaah sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, orang-orang yang ada di dalam Masjid Ukhuwah Islamiyah adalah orang-orang yang berhak untuk berbicara persatuan. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada khutbah ini saya mengambil topik Idul Adha, merajut ukhuwah, mewujudkan perdamaian. Topik ini saya pilih sebab kita sudah berkali-kali mendengar konsep ukhuwah pada berbagai mubalik, berbagai dai-daiyah, tetapi masih belum bisa kita mempraktekannya dengan benar. Alih-alih mewujudkan perdamaian dengan orang-orang terdekat,
dengan tetangga sekitar saudara terkadang muncul percikan api-api pertengkaran, permusuhan, bahkan saling memutuskan tali persaudaraan. Ma'asyiral hadirin, perwujudan ukhuwah dan perdamaian hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kita semuanya di sini adalah orang-orang yang beriman. Kita semuanya di sini telah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi apakah kita di sini termasuk orang-orang yang yakin? Yang kurang dari kita adalah kita ini yakin bahwasanya Allah berkuasa mengubah keadaan kita. Kita harus akui, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita sudah beriman, tetapi iman kita masih kropos. Iman kita belum bisa melahirkan karya-karya yang besar. Iman kita belum bisa melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu, mari kita perhatikan yang difirmankan oleh Allah yang ada di dalam Quran. Tidak hanya satu yang memanggil kita sebagai orang yang beriman di dalam Quran. Seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Atau yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Atau yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat ini menunjukkan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, 3 ayat ini dan mungkin sangat banyak sekali yang ada di dalam Quran menunjukkan kepada kita bahwa ada di antara kita orang-orang yang sudah beriman tetapi perlu ditingkatkan keimanannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apabila kita melihat negara-negara yang sekuler, kita akan bertemu dengan orang yang berlainan agama. Bahkan kita akan bertemu dengan orang yang tidak beragama, tetapi mereka berperilaku baik. Mereka menghargai orang lain. Mereka menjaga perasaan orang lain, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap bangsa-bangsa yang lain. Mereka setia dalam persaudaraan, melebihi kita yang bersyahadat. Mereka yang berperilaku mulia itu, berperilaku baik itu orang-orang sekuler di luar negara, di luar negeri kita. Mereka tanpa syahadat. Sementara itu, ma'asyiral hadirin, kita adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang bersyahadat, tetapi patut untuk kita akui, kita masih belum menampilkan akhlak yang mulia. Mereka hebat dalam hablum minan nas, sementara kita hebat dalam hablum minallah. Tetapi hablum minan nas mungkin perlu untuk kita perbaiki. Tidak hanya itu, ma'asyiral hadirin, orang-orang yang ada dalam negara-negara yang sekuler, mereka berprestasi, mereka membangun karya, membangun teknologi yang sangat bermanfaat untuk bangsa mereka, bahkan untuk umat manusia secara keseluruhan. Bagaimana kita yang beriman, kita yang bersyahadat, sementara agama kita mendorong umatnya untuk terus berprestasi? Inilah pertanyaannya, ma'asyiral hadirin. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bangun hubungan yang harmonis dengan sesama muslim, dengan sesama bangsa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Mari kita tolong menolong dalam hal kebaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Mereka adalah orang-orang yang berprestasi. Mari kita lihat ma'asyiral muslimin, keterbelakangan kita di bidang ekonomi, teknologi. Inilah yang menyebabkan pendakwah-pendakwah kita yang berada di luar negeri ketika menyeru supaya mereka beriman, kemudian mereka menjawab seperti yang ada di dalam Quran. Mari kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Mereka menjawab, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Wahai orang-orang yang belum beriman kepada Allah, mari kita beriman selayaknya manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Apa jawaban mereka, orang-orang sekuler? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah saya harus beriman seperti halnya imanmu, yaitu orang-orang yang terbelakang secara perekonomian, terbelakang secara teknologi? Ini merupakan ayat yang sangat menusuk kita, ma'asyiral hadirin. Apakah kami harus mengikuti agama yang bengis seperti kamu? Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah saatnya kita wujudkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, mendobrak permusuhan, perselisihan, pertengkaran intra umat Islam itu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini saya ingin mengucapkan selamat bagi saudara-saudara kita yang berhaji. Mereka telah berdesakan di tanah haram, di tanah Arafah, Mina, Musdalifah. Bahkan saat ini mungkin mereka berdesakan ketika melempar jumroh bersama dengan jutaan umat Islam sedunia di sana. Ini adalah saudara-saudara kita, sekitar 2 juta. Mereka adalah umat muslim Indonesia. Mari kita doakan, mudah-mudahan perjalanan haji saudara-saudara kita yang ada di Mekah mabrur, lancar. Mudah-mudahan yang mengamini doa ini seluruh orang yang mengikuti sholat Idul Adha, rangkaian sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha pada kesempatan hari ini bisa mengikuti jejak mereka. Mari kita doakan. Juga mudah-mudahan saya doakan anak serta keturunannya bisa berangkat haji. Bukan hanya itu, saya doakan mudah-mudahan bisa menghajikan seluruh anggota keluarganya dan juga keluarga-keluarganya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ibadah haji merupakan ibadah yang menapaktilasi perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang memperoleh cobaan yang luar biasa. Mungkin tidak ada manusia yang akan sekuat, sestrong Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim sangat mendambakan dikaruniai anak. Tatkala Nabiullah Ibrahim dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anak tersebut, untuk menyembelih Ismail. Beliau bimbang karena perintah tersebut tidak masuk akal, ma'asyiral hadirin. Kebingungan itu bahasa Arabnya adalah tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah baru diketahui bahwa itu adalah perintah Allah. Nah, tahu bahasa Arabnya adalah Arafah. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita insyaallah yang hadir di dalam masjid yang penuh dengan barokah ini telah menjalankan puasa Arafah. Ma'asyiral hadirin, persiapkanlah kita yang telah menjalankan puasa Arafah. Insyaallah dosa-dosa kita dinolkan oleh Allah tahun ini dan juga dinolkan oleh Allah tahun depan.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa berpulang ke akhirat besok tanpa dosa, bi ghairi hisabin, dan kita mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Masyaallah hadirin, ini merupakan bonus untuk orang-orang yang berpuasa. Ini merupakan bonus yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Apa yang kita lakukan ini tidak seberat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tidak diminta untuk menyembelih anak kita. Kita tidak diminta untuk menyembelih anak kita. Apa yang diminta oleh Allah? Kita hanya disuruh untuk menyembelih hewan kurban. Lebih dari itu, kita disuruh untuk menyembelih ego-ego kita, ego golongan kita, ego partai kita, ego kelompok kita, ego organisasi kita, ego aliran keagamaan kita. Hadirin, Indonesia adalah negara yang besar, negara yang terbanyak umat muslimnya. Apabila kita berhaji dimanapun tempatnya, kita insya Allah akan bertemu dengan orang-orang Indonesia. Dimanapun tempatnya kita berjalan-jalan, dimanapun, tatkala kita haji, tatkala kita umroh, insya Allah kita akan bertemu dengan orang-orang Indonesia. Sebab 2 juta, sekitar 2 juta saudara-saudara kita sedang berhaji. Ini menunjukkan bahwa Indonesia negara yang besar umat muslimnya. Mari kita tunjukkan persaudaraan kita. Jangan saling ada permusuhan. Jangan saling ada percikan api permusuhan. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya salut dan saya mengapresiasi program-program Masjid Ukhuwah Islamiyah yang memiliki misi mulia menyatukan hati umat Islam dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Ini adalah Quran yang menjelaskan kepada kita tatkala Nabiullah Ibrahim telah berhasil membangun Ka'bah, membangun suatu peradaban negara yang besar bersama dengan anaknya yang dicintainya, Ismail alaihissalam. Apa pertama yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim? Yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim adalah Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Yang diminta adalah negeri ini aman, nyaman, dan sejahtera. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini baladan amina, negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarat, dan karuniailah penduduk-penduduknya dengan buah-buahan yang segar yang tidak pernah habis. Hadirin, mengapa Nabiullah Ibrahim meminta agar negaranya aman, nyaman, dan sejahtera? Padahal saat itu tidak ada dan tidak mungkin ada buah-buahan yang ada di Mekah. Karena Nabiullah Ibrahim yakin bahasanya Allah berhak, Allah berkuasa mengubah Mekah yang tandus itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kita sebagai entitas negara yang ada di Masjid Ukhuwah Islamiyah, mari kita wujudkan, yakin bahasanya kita bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai satu sama lain. Saya tambahi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Bilal bin Rabbah disiksa sedemikian itu, digencet dengan batu, dia bertelanjang dada di tengah padang pasir yang sangat membakar hawanya, panas sekali, bertelanjang dada, digencet oleh batu. Tatkala itu Bilal diminta untuk keluar dari agama Islam, agama yang penuh dengan perdamaian, agama ukhuwah. Apa yang dikatakan oleh Bilal?
Bilal berkata, "Ahad, ahad, ahad." Saat itu Bilal masih belum hafal Qul wallahu ahad. Mengapa? Karena sangat sulit sekali bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tantangan dan cobaan orang-orang kafir Quraisy mengembargo umat muslim, mengembargo Rasulullah Muhammad SAW. Jawaban Bilal adalah ahad, ahad, ahad. Dan saat itu Bilal yakin sepenuhnya yakin Bilal akan ditolong oleh umat muslim, oleh saudaranya seiman. Dan alhamdulillah tepat saat itu juga Bilal ditolong oleh saudara muslim, dibebaskan menjadi budak, dan Bilal menjadi manusia yang merdeka. Ini adalah contoh dari konsep ukhuwah Islamiyah. Ini adalah contoh dari konsep persaudaraan yang lintas ras, lintas etnis. Bilal adalah budak, Bilal adalah orang yang berkulit hitam, sementara orang-orang Arab saat itu, ras Kaukasoid, mereka beras Asia, mereka memiliki warna kulit putih, sedangkan Bilal warna kulit hitam. Konsep ukhuwah Islamiyah menghilangkan ras, menghilangkan etnis, semuanya ada dalam persaudaraan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mewujudkan persaudaraan, persatuan untuk masyarakat yang damai, untuk masyarakat yang sejahtera. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang berkurban pada hari ini dicatat oleh Allah menjadi amalan makbulan. Tiap tetes darah digantikan oleh Allah menjadi pahala yang berlipat. Sebanyak helai rambut dari hewan yang dikurbankan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya kelak, dan insyaallah menjadi kendaraan kita menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin la yaluhu taqwa minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rabbi ghfirli rabbayani shaghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsanihi washkuru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa rabballahumma anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabah والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى الله معنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلا ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر عيد سعيد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.